Iman yang benar membawa pada kairos. Bagian yang kedua, iman yang benar akan membawa pada kairos. Haleluya. Saya ulangi, iman yang benar akan membawa kita kepada kairos. Haleluya. Kita sudah belajar minggu yang lewat, ada kronos, ada kairos. Haleluya. Jadi waktu itu ada dua, hidup dalam kronos atau hidup dalam kairos. Kamu sudah siap? Amin. Apa kamu sudah siap? Yes. Mari saya tunjukkan kepadamu dulu mana kronos, mana kairos. Pengkhotbah 3. Kita mulai dari kairos ayat 11. Waktu indah pada waktu. Haleluya. Yang maksud siapa di sini? Tuhan. Tuhan yang membuat, ya, Pengkhotbah 3 ayat 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Haleluya. Haleluya. Kalau bahasa Inggrisnya, in the beauty in His time. Haleluya. Haleluya. In the beauty in His time. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Haleluya. Haleluya. Kenapa tidak bisa? Karena manusia ketika dia hidup dalam kronos tidak akan memahami pekerjaan Allah. Maka kairos itu berbicara bahwa akan selalu datang waktunya. Haleluya. Waktu di mana segala sesuatu, tidak disebut di sini sebagian, tapi segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Haleluya. Segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Jadi dikatakan Ia membuat segala sesuatu pada waktunya, ya, indah pada waktunya. Inilah namanya kairos. Jadi Tuhan punya waktu di sorga, manusia punya waktu di bumi, namanya kronos. Waktu di sorga dan waktu di bumi adalah waktu yang berbeda. Karena waktu di sorga namanya kekekalan, tapi waktu di bumi yaitu kronos diatur oleh namanya deadline. Haleluya. Haleluya. Tapi apakah tanda dari kairos? Tanda dari kairos adalah indah, in the beauty. Haleluya. In His time. Berarti ada waktunya Tuhan. Dalam waktunya. Nya di sini berbicara tentang Ia. Jadi ini bicara waktu Tuhan atau waktumu, yaitu menurut waktu di bumi. Membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Jadi kairos itu akan selalu membawa kita kepada kekekalan. Kenapa? Karena itu adalah kairos itu adalah waktu surga. Jadi makanya saya sebut minggu kemarin, kairos itu adalah saat surga terbuka, di mana kita dipenuhi, dikuasai oleh waktu-waktu surga. Amin. Haleluya. Nah sekarang kita datang dulu kepada kronos. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Haleluya. Kronos. Haleluya. Mari kita baca. Untuk segala sesuatu ada masanya. Haleluya. Katakan, waktu di bumi ada masanya. Itulah kronos. Haleluya. Untuk apapun di bawah langit, berarti di mana? Di bumi. Ada waktunya. Makanya kronos itu ada detik, ada menit, ada jam. Halo? Ya. Ada hari, ya, ada minggu, ada bulan, ada tahun. Haleluya. Ada kabisat, ada abad.
Halo? Ya, ada apa? Jadi kita bisa lihat di sini bahwa Kronos itu diatur, ada waktu. Tetapi dalam waktu di sini itu saya terangkan minggu kemarin, dikurung dalam ketidaktaatan, dalam kebinasaan. Karena waktu di bumi itu akan membawa semuanya kepada kemerosotan. Haleluya. Waktu Adam dan Hawa tinggal di Eden, semua dibawa dalam kekekalan. Tapi setelah mereka diusir dari Eden, ingat, maka mulai dari hampir 1000 tahun, maka makin turun dan makin turun. Itu namanya Kronos. Haleluya. Haleluya. Sehingga kamu bisa lihat di sini, lihat ada waktu untuk lahir. Katakan Kronos. Ada waktu untuk lahir. Ada waktu untuk meninggal. Dan ada waktu untuk menanam. Dan ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Haleluya. Haleluya. Ayat 3, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ayat 4, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, dan ada waktu untuk menari. Haleluya. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Haleluya. Adalah magnet. Kamu adalah magnet. Haleluya. Apa yang kau buat akan menarik apa yang selevel dengan itu. Apa yang selevel dengan itu. Kalau hatimu lembut, Kalau hatimu lembut, akan didatangi oleh perkataan yang lembut. Halo. amin. Tapi kalau hatinya keras, akan menarik. Akan menarik. Perlu perkataan yang keras. Perlu perkataan yang keras. Haleluya. Jadi kamu magnet. Apa yang datang kepadamu adalah gambaran apa yang kau bangun selama ini. Haleluya. Haleluya. Jadi jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan orang, jangan salahkan situasi. Kalau kamu sudah hidup dalam ketidakpercayaan, maka ketidakpercayaan akan datang kepadamu. Halo? Sadar ya? Jadi ini harus bisa kau pahami. Kemudian ayat, ada waktu untuk 6, untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Jangan monoton. Kalau Kronos, tapi lihat dulu, ada waktu untuk mengobet, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Itu Kronos. Jadi kalau kau hidup dalam Kronos, kau akan mengatakan, sekarang saya mau benci. Itu Kronos. Tapi kamu nggak hidup dalam Kronos, kamu hidup dalam Kairos. Amin. Maka kalau kau hidup dalam Kairos, maka waktumu tidak akan kau beri untuk membenci, tetapi waktu untuk mengampuni. Amin. Halo, dan mengasihi. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Ayat 9. Apakah untung pekerjaan dari yang dikerjakan dengan berjerih payah? Jadi Kronos itu berbicara tentang jerih payah. Tidak ada kasih karunia di dalam Kronos, tapi Kronos akan selalu berbicara banting tulang. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyampaikan susah yang akan berjerih lelah kamu untuk mengusahakan bumi. Itu Kronos. Haleluya. Maka ayat 10 dikatakan, aku telah melihat pekerjaan yang dikerjakan, yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia. Garis bawahi, untuk melelahkan diri. Haleluya. Katakan, semua orang yang di bawah bumi, yang memutuskan hidup dalam Kronos, akan hidup dalam hukum ini. Haleluya. Apa hidup dalam hukum apa? Ini semua yang ada di bawah bumi akan hidup melelahkan dirinya. Karena Kronos. Karena artinya kenapa dia berdilelah? Karena dia membangun pikiran yang salah. Dia sendiri membangun ketidakpercayaan.
maka datanglah hasil dari ketidakpercayaan. Semuanya itu dibangun oleh karena timing hidup dalam kronos. Haleluya. Amin. Maka kronos akan berkuasa di dalam daging. Maka kenapa kita harus lahir baru? Supaya kita keluar dari hukum kronos yang bekerja di dalam daging. Karena hukum kronos itu akan tidak berfungsi kalau kita sudah menjadi manusia roh. Ya. Amen. Haleluya. 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 Maka Roma 8 ayat 9 dan 10 berkata, kamu bukan lagi daging, tapi kamu adalah roh. Jikalau roh Allah berdiam di dalam diri. Haleluya. Jadi ini keputusan. Jadi semua yang melelahkan hidupmu itu adalah keputusan. Jadi kalau engkau akhirnya pusing dan sakit karena pikiranmu, karena kamu tidak menyadari bahwa kamu yang memutuskan hidup dalam kronos. Jadi orang yang tidak mengampuni, orang yang sakit hati, karena dia memutuskan hidup dalam hukum kronos. Amen. Haleluya. Ya. Haleluya. Katakan, aku adalah roh. Aku adalah roh. Aku bukan lagi daging. Aku bukan lagi daging. Kalau aku adalah roh, Kalau aku adalah roh, hukum kronos tidak akan menguasai hidup. tidak akan menguasai hidup. Karena semua waktu-waktu yang ditetapkan Karena semua waktu-waktu yang itu tidak akan ditetapkan berfungsi dalam hidup. itu tidak akan berfungsi. Tapi ketika saya hidup sebagai Tapi manusia roh, ketika saya hidup sebagai manusia, maka hari-hariku maka hari-hariku akan berjalan dalam akan kairos berjalan Tuhan. dalam kairos Tuhan. Kairos itu Kairos itu akan datang dalam hidup. akan datang dalam hidup. Ketika aku hidup dalam Ketika iman, aku hidup dalam iman, dalam iman, hidup dalam iman, akan selalu menuntunku hidup di dalam hidup kairosnya dalam Tuhan. kairosnya Tuhan. Karena waktu penggenapan Karena itu waktu datang. pengenapan itu datang, Oleh karena aku hidup dalam oleh karena iman. aku hidup dalam iman. Halo. Yes. Haleluya. Jadi kenapa Papa membangun hari-hari selama 2 bulan ini? Kamu hidup dalam iman. Haleluya. Tapi kenapa seseorang tidak bisa hidup dalam iman? Karena dia tidak menyelaraskan pikirannya dengan imannya. Maka untuk menyelaraskan apa yang terjadi? Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan firman Tuhan yang sudah menjadi kebenaran di dalam rohmu dengan merenungkannya siang dan malam. Bukankah disebut hari-hari itu adalah siang dan malam? Jadi hari-hari yang disebut dengan kairos adalah ketika siang dan malam engkau selalu memperkatakan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, siang dan malam, siang dan malam, sehingga pikiranmu pun diset hidup dalam kairosnya Tuhan, bukan lagi menurut waktu-waktu yang ada di bumi, tetapi kamu selalu hidup dari apa yang datang dari surga. Haleluya. Paham di sini? Amin. Paham di sini? Amin. Halo? Yes. Amin. 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 Yes. Paham di sini? Yes. Kamu yang memutuskan Ya. hidup dalam kronos Amin. atau hidup dalam kairos. Ya. Haleluya. Jadi orang yang hidup dalam iman, imannya yang benar akan selalu hidup di dalam kairos. Maka 25 tahun bagi Abraham hidup dalam kairos. Amin. Wajar imannya tidak menjadi lemah, tetapi imannya selalu dikuatkan dan hari-harinya selalu diisi dengan memuliakan Allah, mengucap syukur, tidak menyalahkan orang, tidak menyalahkan situasi, tidak menyalahkan Tuhan, karena dia selalu mengucap syukur. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau kamu hidup di dalam kebenaran ini, maka kamu akan selalu hidup di dalam kepekaan. Saya tidak hidup di dalam kronos, tapi saya hidup di dalam kairos setiap hari. Jadi kalau kamu memutuskan ketika kamu diejek, dihina, tapi kamu memilih bersukacita, kamu menekan tombol waktu kairos Amin. dalam hidup.
Haleluya. Haleluya. Kalau sekarang ada namanya kecerdasan AI. Sekarang kita tidak hidup dalam kecerdasan AI, tapi kita hidup dalam kecerdasan ilahi. Yes. Haleluya. Apa bukti dari seorang hidup dalam kecerdasan ilahi? Dia tahu kapan waktunya. Dia selalu hidup dalam kehidupan kairos. Haleluya. 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 Sekalipun Daniel diancam dengan hukuman yang mematikan, yaitu masuk ke kandang singa, tapi dia memang sudah mendesain pikirannya bahwa tiga kali dalam sehari dia menghadap Allah di arah Yerusalem. Seluruh kali melihat orang dia beribadah kepada Allahnya, maka dia tidak pernah takut dengan kandang singa, karena dia tahu bahwa waktu singa lapar pun, ketika dia dilemparkan ke gua singa, Kairos akan datang ke kandang itu, sehingga binatang yang singa pun akan hidup seperti di Taman Eden, tidak memakan daging, tapi memakan apa namanya, rumput-rumputan. Karena tidak ada rumput, maka dia tidak melihat dagingnya Daniel adalah target. Haleluya. 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 Maka singa pun hidup dalam penyembahan Kairos. Haleluya. 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 Bisakah kau akan bisa melihat singa yang sudah lapar, yang sebelumnya sudah didesain untuk mencari-cari tubuhmu, tapi ketika kau menetapkan hidup dalam Kairos, begitu kamu masuk ke kandang singa pun langsung terpujilah namanya. Haleluya. 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 Bahkan ketika Sadrak, Mesakh dan Abednego hidup dalam kairosnya Tuhan, api yang sudah dipanaskan 7 kali lebih panas dari yang sebelumnya. Ketika mereka dilemparkan ke api itu, api yang disebut di dunia ini ditelan oleh hadirat Tuhan, sehingga hadirat Tuhan itu justru memberi damai sejahtera, memberi sukacita, dan mengademkan tempat itu. Maka orang yang sudah melemparkannya sudah mati, tapi mereka bertiga malah tepuk tangan menyembah Tuhan di dalam api itu. Karena apa? Karena Kairos datang, api itu diubah menjadi api Roh Kudus. Ingat api Roh Kudus di hari Pentakosta? Orang yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Haleluya. Haleluya. Jadi api Pentakosta justru yang menelan api itu. Karena apa? Karena api Pentakosta itu seperti lidah-lidah api. Halo. Halo. Kamu akan melihat justru Sadrak, Mesakh, Abednego justru sudah mengalami Pentakosta, pra-Pentakosta. Karena Pentakosta pertama sudah dikonseli oleh bapak-bapak rasul itu di hari Pentakosta. Haleluya. Ternyata sudah ada sebelumnya pra-Pentakosta. Haleluya. Siapa? Sadrak, Mesakh dan Abednego. Karena api yang sama yang datang di hari Pentakosta ternyata membuat mereka bersukacita di dalam api. Wow, luar biasa sebenarnya Kairos. Haleluya. Jadi siapa yang menghadirkan Kairos di bumi? Kamu. Kamu. Amin. Haleluya. Amin. Jadi ketika Kairos datang ke bumi, waktu surga datang ke bumi, apa yang dikatakan di situ, dia akan membuat indah pada waktu. Dan yang kedua, Tuhan menaruh ketekalan dalam hati. Apa waktunya kekekalan di sini? Yaitu saat kerajaan surga datang. Apa kekekalan? Di dalam Roma, ya, di dalam Roma 14 ayat ke-17, sebab kerajaan surga bukanlah soal makanan dan minum, tapi soal kebenaran. Haleluya. Jadi kalau kau tidak memiliki kebenaran dalam rohmu, kau tidak akan hidup dalam kekekalan. Haleluya. Kekosongan. Haleluya. Maka kalau kau tidak memperkatakannya,
dan tidak merenungkan firman, maka kau akan mulai memperkatakan dan meratapi nasibmu. Haleluya, haleluya. Apa yang terjadi kalau kau sudah meratapi nasibmu? Maka kau ada di dalam kronos, bukan kairos. Haleluya. Jadi kapan engkau membawa kekekalan di dalam hatimu? Ketika engkau memperkatakan kebenaran, memperkatakan kebenaran itu kepada pikiranmu. Haleluya. Kemudian apa? Damai sejahtera. Haleluya. Yang ketiga apa? Sukacita oleh Roh Kudus. Haleluya. Jadi kekekalan yang dimaksud di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 itu adalah dijelaskan di dalam Roma 14 ayat 17. Ya. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau kau berbicara tentang mengalami kekekalan, sebenarnya kerajaan surga sudah terjadi di dalam hidupmu. Waktu kerajaan surga terjadi, itulah benar kairos bekerja di dalam hidupmu. Haleluya, haleluya. Kau harus tahu kapan kau dipenuhi dengan kairos Tuhan. Saat kerajaan surga dinyatakan di dalam hidupmu. Kerajaan surga bukan soal makanan, tapi soal kebenaran, soal damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Bukti kekekalan itu dalam hidupmu, hatimu itu menyala dengan kebenaran. Haleluya, haleluya. Yes. Nggak pusing-pusing. Haleluya, haleluya, haleluya. Bahkan ketika terjadi sesuatu yang tidak kau harapkan pun, saat kerajaan sorga itu nyata, kairos itu bermanifestasi, engkau hidup dalam waktu-waktunya Tuhan, maka engkau yang penting kau renungkan adalah kebenaran. Kau tidak meratapi orang, kau tidak menyalahkan orang, kau tidak menyalahkan Tuhan, kau tidak seperti anak yang sulung menyalahkan bapaknya, tetapi mengucap syukur. Haleluya, memuliakan Allah. Kenapa? Kebenaran. Haleluya, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Saya tegaskan di sini, kairos itu adalah tanda-tanda kerajaan Allah bekerja di dalam hidupmu, bermanifestasi di dalam hidupmu. Dan tanda kairos itu bekerja adalah kebenaran menguasai hati. Haleluya. Berarti kalau kau tidak hidup dalam kerajaan surga, engkau lalai melakukan Yesua 1 ayat 8. Jangan engkau lupa memperhatikan kitab Taurat. Renungkan itu siang dan malam. Jangan engkau berpikir bahwa kalau kau sudah ada di rumah ini dan ketika waktu ujian datang, engkau dapati diri tidak di dalam kerajaan surga. Gak akan ada orang tidak percaya, sakit hati dalam kairos. Saya ulangi, tidak akan ada orang sakit hati, tidak percaya, atau curiga kalau kau dalam hidup kairos. Amin. Iman itu percaya segala sesuatu. Amin. Haleluya. Amin. Bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Haleluya. Karena Dia yang memberikan kita hidup dalam kairos. Jadi kalaupun kita tinggal di bumi, ingat kita bukan daging, kita adalah roh. Yang kedua, kamu bukan lagi hanya warga negara kerajaan surga, tapi kita adalah warga kerajaan surga. Haleluya. Yang ketiga, ketika kita hidup dan percaya kepada menjadi satu dengan Kristus, ingat apa yang terjadi? Dia mendudukkan kita bersama dengan Kristus di surga. Berarti menikmati kairos di bumi adalah setiap hari, siang dan malam, setiap hari, siang dan malam. Halo, siang dan malam, setiap hari. Haleluya. 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 Apa yang menjadi tanda engkau selalu hidup di dalam kairos dan kerajaan surga?
Mari kita baca. Di dalam Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitahu, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dengarkan baik-baik, ini clue kerajaan sorga. Apa clue kerajaan sorga? Hidup dalam roh pertobatan. Amin. Apa orang yang hidup dalam roh pertobatan? Dia pasti memanifestasikan kerendahan hati, bukan kesombongan. Yes. Amin. Haleluya. Saya sudah beritahu kepadamu, tempat posisi yang paling mudah untuk tidak jatuh, posisi yang paling tidak mungkin jatuh adalah saat kita tiara, itu rendah hati. Haleluya. Tapi kalau kau sombong, maka kau pasti jatuh. Haleluya. Apa posisi bertobat? Rendah hati, tiara, hati yang remuk, hati yang hancur. Halo, hati yang hancur, hati yang remuk. Itu tidak Tuhan pandang hina, karena di mana ada roh pertobatan, di situ kerajaan surga sudah dekat. Di situ kerajaan surga beroperasi, dan pada waktu itulah Kairos akan menyatakan waktu penggenapan di dalam dirimu. Come on, waktu penggenapan datang dalam dirimu. Maka apa yang kau imankan akan datang kepadamu, karena engkau sudah membangunnya dalam dirimu. Maka waktu menggenapi, Tuhan menggenapi seperti waktu yang ada di surga akan datang dalam hidupmu ketika engkau hidup di dalam roh pertobatan. Tidak ada Kairos bagi orang yang sombong, tetapi Kairos itu akan selalu nyata bagi orang yang hatinya remuk, hati yang hancur di dalam roh pertobatan. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Kairos, katakan Kairos. Kairos. Waktu kerajaan sorga Waktu kerajaan beroperasi di dalam hidup beroperasi dalam adalah saat hatiku Adalah saat selalu hatiku berada selalu di dalam berada roh pertobatan. dalam roh pertobatan. Karena bertobatlah, Karena bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. kerajaan surga Ketika hatiku selalu di dalam roh pertobatan, selalu dalam roh pertobatan, maka kerajaan sorga maka kerajaan selalu surga mudah beroperasi dalam selalu hidup. mudah beroperasi. Waktu Kairos akan selalu datang. Kairos akan selalu Aku datang. tidak lagi hidup dalam Kronos, Tidak lagi hidup dalam tapi hidup dalam Kairos. hidup dalam Kairos. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita lihat dulu Matius 3 ayat 8. Haleluya. Haleluya. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Haleluya. Berarti kalau kau hidup di dalam roh pertobatan, pasti akan menghasilkan buah. Haleluya. Jadi waktu Kairos bekerja di dalam hidupmu adalah waktu juga akan menampilkan buah-buah pertobatan. Haleluya. Ayat 9. Haleluya. Dan janganlah mengira. Nah ini yang penting. Jangan selalu berasumsi. Ya, kau sudah ada dalam Kairos, tapi kau tidak mengerti prinsipnya. Haleluya. Haleluya. Lalu dikatakan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dan batu-batu ini. Haleluya. Halo, jangan berkata dalam hatiku, aku adalah anak papa itu. Tapi ingat, ketika kau mulai berkata aku anak Abraham, maka waktu nilai pertobatan saatnya diuji. Haleluya. Haleluya. Ayat 1. Kapak sudah tersedia pada pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api.
Haleluya. Haleluya. Kenapa saya bicara tentang roh pertobatan? Roh Kudus mengajarkan saya satu hal. Apa itu? Bahwa Kairos itu akan selalu nyata bekerja bagi orang yang dia selalu hidup dalam pertobatan. Amin. Maka orang yang hidup dalam roh pertobatan akan menunjukkan buah pertobatan. Yes. Haleluya. Amin. Haleluya. Kalau kau hidup dalam buah pertobatan, dengarkan baik-baik. Kapak tidak akan datang kepadamu untuk menguji. Tapi kalau pun itu datang, dengarkan baik-baik. Jangan kau berkata, aku adalah anak Abraham. Haleluya. Haleluya. Justru ketika saya berkata, saya adalah anak Papa Julu, maka pada waktu itu saya sebagai anak Papa Julu. Kalau kau berkata kau adalah anak bapakmu, maka kau wajib dipuji sebagai anak bapakmu. Makanya anak yang sulung ketika dia diuji saat adiknya datang kembali dan bapaknya mengadakan pesta, Lukas 15 mendapati bahwa anak yang sulung bukan hidup dalam kapasitas sebagai anak bapaknya. Karena waktu pengujian itu datang, hatinya keras. Dan dia berkata, yang pertama, dia menyalahkan adiknya. Padahal adiknya menerima kasih karunia dari pertobatannya. Halo, kenapa anak yang bungsu itu dapat pesta? Karena dia bertobat. Amin. Halo, halo, jangan merendahkan kasih karunia yang datang kepada orang yang rendah hati. Karena dia buah dari pertobatan, kasih karunia akan datang. Halo, kasih karunia akan datang kepadamu, kerajaan surga akan dinyatakan kepadamu ketika kamu datang bertobat. Tapi ketika itu datang, anak yang sulung teruji, lalu berkata, aku anak bapak. Anak bapak yang sudah melacurkan diri itu, sudah menghabiskan hartamu, sudah hidup dengan dalam kemiskinan, sekarang datang, lalu engkau, ingat, engkau membuat pesta. Artinya apa? Anak yang sulung menyalahkan bapaknya karena memberi kasih karunia kepada orang yang menerima kasih karunia. Haleluya. Itu yang saya katakan minggu kemarin. Semua adalah anak kesayangan. Karena Yesus berkata apa? Inilah tandanya kau mengasihi aku, kalau kau mendengarkan firman-Ku dan melakukannya, engkau mengasihi aku. Haleluya. Haleluya. Konsepnya sama. Kalau kau anak bapakmu adalah ketika kau mendengarkan perkataannya dan melakukannya, itulah tandanya kau mengasihi Bapak. Kasih Bapak nggak perlu diragukan dalam Lukas 15. Tidak perlu diragukan kasih Bapak. Haleluya. Haleluya. Kapan Bapak akan memberi kasih karunia kepada anak yang sulung? Ketika roh pertobatan menguasai hatinya dan dia menghasilkan buah pertobatan. Apa buah pertobatan? Penyesalan. Haleluya. Yang kedua, dia meninggalkan yang di belakangnya, datang ke rumah bapaknya. Dia tidak tinggal dalam yang namanya masa lalu, tapi dia berbalik datang kepada bapaknya dan dia berkata, make me, bukan lagi give me. Haleluya. Saya mendapati kesombongan itu karena dia merasa aku harus menerima itu dari Bapak. Maka apa yang terjadi? Dia tidak percaya kepada Bapak. Selama kau tidak percaya kepada Bapakmu dan apa yang dikerjakannya untukmu, membangun hidupmu supaya kau hidup dalam roh pertobatan, dan saat engkau diuji di dalam apa yang dilakukannya, selama engkau negatif, maka kau tidak akan melihat kasih karunia demi kasih karunia. Oh, yes. Haleluya. 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 Apa yang membuat anak yang bungsu menerima kasih karunia? Pertobatan.
menunjukkan roh pertobatannya dengan datang kepada Bapaknya. Tapi kalau engkau ditegur, lalu engkau menahan dirimu dalam kekerasan tidak datang, itu bukan roh pertobatan. Roh pertobatan itu akan datang kepada Bapa. Iya. Amin. Haleluya. Iya. Haleluya. Tapi bukan setiap kali datang tanpa roh pertobatan akan mendatangkan kasih karunia. Tetap datang, tapi nggak mengerti. Bodoh namanya. Haleluya. Haleluya. Karena kalau kau mengasihi Bapamu, berarti kau mendengarkannya dan melakukan apa yang diajarkan. Halo. Halo. Jadi pertobatan itu menandakan kau hidup dalam kairos. Maka kalau kau bergumul dengan apa yang sedang diajarkan di dalam kairos dan engkau menarik turun masuk kepada kronos, dengarkan baik-baik, engkau pasti bergumul dan tubuhmu pasti akan hidup dalam tubuh kronos. Hanya satu tempatmu paling aman, kairos. Hiduplah dalam kairos, hiduplah dalam kebenaran, hiduplah dalam damai sejahtera, hiduplah dalam sukacita karena terus engkau akan hidup di dalam waktu-waktu saudara. Karena engkau hidup dalam roh pertobatan, tunjukkanlah buah dari pertobatan. Saat engkau hidup dalam kairos, engkau akan hidup dalam kerendahan hati. Amin. Haleluya. Jadi gak akan muncul masa dia gak percaya kepada kamu. Ini bukan soal tidak percaya. Ini soal apakah kau percaya? Kalau engkau dipuji, apakah kau percaya? Iya. Karena setiap kita pasti akan datang untuk mau diuji apa yang kita ganggu. Iya. Haleluya. Amin. Katakan kanan kiri, kau tidak bisa halangi Kau tidak bisa halangi banjir, banjir, hujan, badai badai, untuk menguji apa yang sudah untuk kau bangun. menguji apa yang sudah kau bangun. Tapi inilah tandanya. Tapi inilah tandanya, Apakah sudah membangun dengan apa benar? kau sudah membangun dengan Saat benar. ketiganya datang, Saat ketiganya datang, apakah pondasimu dan bangunanmu merah? dan bangunan. Tapi kalau waktu itu datang, Tapi kalau waktu itu datang, bangunanmu tetap berdiri kokoh. bangunanmu tetap berdiri kokoh. Pada waktu itulah kau tahu, Pada waktu itulah kau tahu, benar-benar anak. engkau benar-benar anak. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Come on. Amin. Come on. Bukan hanya kalian, kami pun mengalami. Tapi saya mengerti roh pertobatan itu yang akan membawa kita dalam kairosnya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saat Daud ingin mempertahankan anak dari hasil dosa dengan bersyukur, dia hidup dalam kronos, mencoba memuji Tuhan dengan berdoa dan berpuasa. Tapi ketika dia sudah sadar Tuhan tidak ada di situ, dia segera berobat, lalu dia segera mandi dan makan. Dia hidup dalam kairos Tuhan. Sejak hari itu perjalanannya berlanjut kembali dalam kairos. Amin. Itulah yang membuat Tuhan menetapkan, aku akan membangkitkan Yedijah. Kamu tahu siapa Yedijah? Itulah Salomo, untuk menggantikan Daud dari rahim yang sama, yang pernah dipakai dalam dosa, tapi dalam rahim yang sama Berseba melahirkan Salomo. Come on. Haleluya. Come on. Haleluya. Dari rahim yang sama Tuhan membangkitkan Salomo. Siapa Salomo? Orang yang sanggup mendahului apa yang diterima dari Allah. Maka sebelum Daud meninggal, dia berkata, kenallah Allah ayah. Kenali Allah. Amin. Kenali Allah yang kulayani selama. Kalau kau sanggup melayani, kau mengenalinya dengan benar, maka kau akan menerima apa yang sudah kau terima. Haleluya. Amin. Tapi ketika hati Salomo sudah mulai berpaling, dia hidup dalam kronos. Apa yang terjadi? Dia membangun bukit-bukit pengorbanan kepada dewa-dewa dari istrinya.
Come on. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Dan Tuhan dapati dia hidup kembali dalam kebodohan, tidak dalam hikmat. Makanya dia menulis dalam kitab Amsal, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Ketika dia meninggalkan kebenaran, meninggalkan damai sejahtera, meninggalkan sukacita dari Roh Kudus, dan dia menggantikan sukacita dari Roh Kudus dengan menyenangkan hati istri-istrinya dengan bukit pengorbanan, Allah meninggalkan dia. Hadirat Tuhan meninggalkan dia. Tuhan tidak ada lagi di dalam dia karena hadirat Tuhan tidak melingkupinya. Hikmat Tuhan lenyap dalam seketika. Padahal dia adalah orang yang Tuhan mengatakan sebelum dia dan sesudah dia tidak ada orang yang berhikmat sehikmat Salomo. Tapi ketika dia sudah hidup dalam Kronos, dia mulai hidup dalam waktu-waktu. Dia semakin merosot, dia semakin merosot, dan akhirnya karena Tuhan menghormati ikat janji kepada Daud, aku tidak akan mengoyakkan janjiku kepada Daud di dalam kerajaan. Tapi setelah kau meninggal, aku akan membagi dua kerajaan untuk menyatakan bahwa tidak ada lagi yang hidup dalam kairos Tuhan. Semua waktu-waktu yang ada di dalam bawah kolong langit adalah sia-sia. Maka apapun yang kau kerjakan dalam Kronos, maka semua hanya untuk melelahkan diri, mencapek-capek diri. Halo kamu, berarti kelelahan dan capek-capekan itu adalah hasil karena kau memilih tinggal dalam Kronos. Haleluya. Tidak ada kebenaran di sana, tidak ada damai sejahtera di sana, tidak ada sukacita dalam Roh Kudus di sana. Tapi yang ada di sana adalah engkau mulai meratapi dirimu, engkau mulai menyalahkan orang lain, engkau sudah mulai negatif dengan semua yang ada sekelilingmu, sehingga engkau hidup dalam kelelahan demi kelelahan. Bertobatlah. Amin. Supaya waktu Kairos mulai datang di dalam hidupmu. Karena ketika engkau bertobat, kerajaan surga dekat kepadamu. Ketika engkau hidup dalam buah-buah pertobatan, maka Kairos akan bekerja di dalam hidupmu. Engkau akan dipenuhi kembali dengan kebenaran. Perenunganmu adalah kebenaran. Oh, kau hidup dalam damai sejahtera dan kau akan melimpah dalam sukacita dari Roh. Haleluya. Berarti aku hidup di dalam kairosnya Tuhan. Amin. Tetapi kalau aku hidup dalam Kronos, menurut ketetapan yang ada di bumi, maka kesia-siaan, pergumulan, pikiran yang susah akan menguasai hidupku. Tapi saya tahu roh pertobatan akan membuka akses ke surga, supaya waktu surga, waktu kekekalan datang dalam hidupku kembali, yaitu aku hidup dalam kerajaan surga. Karena kerajaan surga dimulai di dalam hatiku. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi tidak susah hidup dalam kerajaan surga. Tapi kau putuskan firman-Nya siang dan malam. Haleluya. 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 Come on. Haleluya. Minggu kemarin saya ajarkan ada berapa ciri-ciri orang yang hidup dalam Kairos. 5. Yang pertama apa? Haleluya. Apa yang pertama? Firman datang. Haleluya. Haleluya. Berarti kerajaan surga, firman mendatangimu. Amin. Haleluya. Kalau firman tidak mendatangimu, itulah yang dialami oleh anak bungsu di kandang David. Yang paling menyakitkan bagi anak bungsu bukanlah soal makan, tapi dia tidak mendengar perkataan bapaknya lagi. Maka ketika dia bertobat, dia berkata, di rumah bapakku banyak makanan. Perkataan bapaknya
kaya yang sebenarnya dia yang mau dia kejar. Dia mendapatkan harta yang sudah diberikan sebagai warisan kepada dia setengah, itu tidak akan membuat dia hidup, tapi perkataan Bapaknya, firman, berarti dia mengerti bahwa firman itu membuat dia hidup. Haleluya. Yang kedua adalah banyak pelayan di rumah Bapakku, banyak makanan. Haleluya. 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 Apa ciri-ciri orang yang sudah ciri-ciri apa maksudnya orang yang selera makannya sudah mulai terganggu? Sudah tanda-tanda sakit. Haleluya. Tanda-tanda sakit akan mulai kelihatan, tidak selera makan lagi. Kalau makin marah, makin parah, tanda-tanda waktu matinya sudah datang. Bisa serius. Itu yang saya lihat berbulan-bulan saat almarhum ayahku sedang pergi ke markas besar. Dia tidak lagi membuat jurus andalannya yang terbaik. Apa jurus andalannya? Setidak seleranya dia bawa nasi, gula, air panas, masukkan, dia masih bisa makan. Dan pada waktu itu dari ibuku tidak memberitahu, tidak sanggup dia makan lagi. Maka sebelum parah, bilang kanannya, sebelum parah. Haleluya. 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 Berarti tanda-tanda sakit dulu datang. Sadar segera. Haleluya. Halo. Sadar segera. Sedang sakit. Haleluya. Haleluya. Maka orang yang sudah tahu tanda-tanda dia mau sakit sudah datang, akan dilakukannya. Ngebakso segera. Kalau kau sudah mulai nggak selera, perbaiki segera, pancing seleranya dengan apa yang menjadi kesukaan seleranya. Romo apa kesukaannya? Firman. Amin. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Firman Tuhan. Haleluya. 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 Hanya firman. Oh, haleluya. Kalau saya selalu bicara tentang firman, saya nggak habis-habis di sini. Yang pertama apa? Kairos datang. Berarti firman mendatangi. Kalau sampai hari ini pagi dan malam firman tidak mendatangi, itu tandanya kau sakit. Segeralah bertobat. Haleluya. Haleluya. Kembalilah ke pangkuan Ibu Pertiwi. Itu bertobatlah sekarang. Haleluya. Tidak ada cara yang lain dipulihkan kecuali bertobat. Bukan menunggu sana dulu berubah, situ dulu berubah, perbaiki dulu kata-kata, enggak, bertobat. Haleluya. Haleluya. Amin. Yalah, gara-gara dia sama kau begini, bertobat. Haleluya. Haleluya. Karena pemulihan selalu dimulai dari hati yang lembut. Amin. Amin. Haleluya. Maka Kairos kembali akan bekerja dalam hidupmu. Jangan hanya berhenti, hanya bertobat. Tunjukkan buah pertobatannya. Haleluya. Haleluya. Tunjukkan buah pertobatannya. Terus tunjukkan buah pertobatan. Maka kasih karunia akan datang kepada. Haleluya. Akan datang kepada. Jadi kalau kasih karunia macet, itu tandanya kau mulai sakit. Haleluya. Haleluya. Siapa itu yang muncul? Hebat-hebat dia dapat pesta. Tapi karena dia bertobat, dia menunjukkan buah pertobatannya. Dia tinggalkan kandang babi, dia datang ke rumah bapaknya, dia tidak lagi bilang give me, tapi katakan jadikan aku menjadi salah seorang dari hambamu. Dan tuh bapaknya bilang, belum ngomong apa-apa. Dia nggak ngomong kesalahanmu 1000, 1001. Dia langsung belum. Dia bilang, pesta, kasih karunia Anda. Amin. Haleluya. Yang kedua, apa itu? Dituntut dari firman ke firman. Pagi dituntun firman, malam dituntun firman. Pagi dituntun firman, malam dituntun firman. Haleluya. Itu artinya kamu berhasil memperkatakan dan merenungkan firman siang,
dan malam. Karena Elia dituntut dari firman. Ya. Dia sendiri berkata tidak akan datang hujan sampai bukan datang hujan. Haleluya. Tapi setelah Tuhan berfirman kepada dia, pergilah ke tepi sungai Kerit. Aku sudah perintahkan burung burung gagak memberi kamu makan, yaitu pagi dan sore. Haleluya. Amin. 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 Maka sebenarnya makan yang benar itu adalah makanlah jangan terlalu malam, sore. Haleluya. Itu udah sehat. Amin. Tetapi yang benar adalah tidak ada hukumnya berapa kali, tapi engkau melatih pencernaanmu untuk makan kapan saja, seperti yang sudah kau latih. Amin. Haleluya. Tetapi untuk malam jatahnya adalah sore hari, bukan di malam hari. Haleluya. Karena nggak mungkin kan, ya makan sore tapi belum dimasak sore. Nggak mungkin. Berarti sebelum sore ditutup, tukang masak sudah bekerja. Haleluya. Jangan makan dalam masak. Haleluya. Ya, jangan mau makan dulu baru mau masak. Karena next paning nanti duluan. Udah kelaparan duluan. Paham di sini? Dari kebenaran kita dapat hukum-hukum. Amin. Haleluya. Amin. Kerajaan surga bukan soal makanan dan minuman, tapi makanan rohani, itu kebenaran. Haleluya. Haleluya. Yang ketiga adalah apa? Hidup dalam ketaatan. Sebenarnya terbalik ya. Yang pertama adalah firman datang, yang kedua hidup dalam ketaatan kepada firman, yang ketiga adalah dituntun dari firman kepada firman. Haleluya. Kenapa? Pagi dan sore. Haleluya. Amin. Pagi dan sore. Haleluya. Amin. Nomor 4. Apa tanda-tanda kita hidup dalam kairos Tuhan? Kehidupan yang selalu dilingkupi hadirat Tuhan. Kenapa hadirat Tuhan itu berbicara tentang Israel 40 tahun tiang awan dan tiang api? Karena di pagi hari tiang awan akan bekerja sampai sore hari. Haleluya. Dan tiang api bekerja dari malam sampai subuh. Itu berbicara apa? Berbicara tentang kehadiran Tuhan. Maka minggu kemarin saya terangkan, Tuhan yang berjalan di hadapanmu. Haleluya. Haleluya. Yang kedua apa? Tuhan ada di dalam tiang api, yaitu ada dalam hadirat Tuhan, sehingga dia memandang kepada musuh-musuhnya. Haleluya. Dia sendiri memandang dari tiang awan itu dan berkata kepada Musa, ngomong sama air laut itu tadi, menyatu. Sehingga orang-orang Mesir, tentara-tentara yang terbaik, dikirim oleh Firaun untuk mengejarnya kembali, ditelan oleh laut itu dan tenggelam. Haleluya. Jadi kamu harus mengerti tentang hidup dalam hadirat Tuhan. Jadi kairos itu akan membuatmu hidup dalam kesadaran kairos, yaitu hadirat Tuhan. Haleluya. Kalau kau dalam hadirat Tuhan, kamu mungkin ngantuk. Kalau kau dalam hadirat Tuhan, gak mungkin sakit. Amin. Haleluya. Termasuk sakit hati, sakit roh, nggak akan. Hadirat Tuhan itu terlalu mulia. Yes. Jadi semua. Haleluya. Haleluya. Memutuskan sakit hati, terlempar langsung. Ya. Ya. Maka hiduplah senantiasa dalam kairos, di dalam roh pertobatan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Yes. Yang kelima kemarin apa? Hidup dalam kehidupan open heaven dan dalam perkenanan. Halo. Di dalam perkenanan. Saya akan tutup setelah ini. Kenapa disebut hidup berkenan? Karena Matius 3 ayat 15. Demikianlah hendaknya terjadi, kita menggenapi seluruh kehendak Allah. Maka Yohanes pun mentaatinya. Haleluya. Apa yang terjadi dengan itu? Maka tiba-tiba koyaklah langit, terbukalah surga. Surga yang terbuka terjadi kepada orang-orang yang hidup di dalam ketaatan untuk melakukan, menggenapi rencana Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Jangan hidup untuk menggenapi tujuan Tuhan. Yesus ada untuk menggenapi tujuan Tuhan, dan dia meneguhkan Yohanes. Karena sebelumnya Yohanes berkata, aku yang harus
seharusnya kau baptis. Kenapa aku pula membaptis engkau? Ya. Tapi Yesus meneguhkan dia. Ya. Hendaklah demikian. Ya. Karena itu sudah tertulis. Amin. Kau dan aku ada untuk menggenapi tujuan Tuhan. Bukan demikian. Ketika Yohanes mentaatinya, Yesus datang di dalam ketaatan untuk menggenapi rencana itu. Maka ketika dia dibaptis, ketika Yesus keluar dari air, Alkitab berkata tiba-tiba koyaklah langit, terbukalah surga, open heaven, halo, open heaven, haleluya, terbukalah surga, haleluya. Ketika surga terbuka, maka perkenanan Allah dinyatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Maka kita hidup di dalam perkenanan Tuhan setiap hari. Bukankah ini yang disebut namanya kasih karunia? Perkenanan itu berbicara kasih karunia demi kasih karunia, haleluya, kasih karunia demi kasih karunia. Tidak layak anak yang bungsu itu untuk mendapatkan cincin, jubah, dan semua yang dia terima termasuk pesta, tapi karena dia masuk kepada kerajaan surga, yaitu di dalam pertobatan, hidup di dalam buah pertobatan. Ketika dia datang ke rumah bapaknya, apa yang terjadi? Kasih karunia terbuka kepada dia, surga terbuka kepada dia, surga terbuka, haleluya. Oh, come on, surga terbuka dalam hidupnya, dan dia hidup dalam kasih karunia demi kasih karunia. Haleluya, haleluya. Kasih karunia demi kasih karunia melimpah di dalam hidupnya, melimpah di dalam hidupnya. Tidak seperti anak yang sulung bergumul dengan bapaknya, curiga, tidak percaya. Kok gitu sih bapak saya? Negatif. Apa yang terjadi? Dia tidak menerima satu ekor domba pun. Berarti tersiksa. Haleluya, haleluya. Jika kau disiksa oleh karena pikiranmu, karena kau hidup dalam kronos, karena demikianlah orang-orang hidup di bawah kolong langit. Haleluya. Hidup dalam kesia-siaan, hidup dalam berjeli lelah, capek-capek, tapi tidak hidup dalam kasih karunia demi kasih karunia. Tapi Kairos akan membawa kita hidup dalam kasih karunia demi kasih karunia. Yang terakhir saya tambahkan yang keenam. Haleluya, haleluya. Mari kita lihat dulu Yohanes 4. Bapak tutup di sini. Yohanes 4. Yohanes 4. Haleluya. Ayat 35. Haleluya. Baca, semua siap? Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Kronos. Iya. Karena orang yang menanam 4 bulan lagi baru bisa Menuai. Iya. Kawan. Ya. Halo. Dan itu adalah Kronos. sia-sia. Halo. Ya. Tapi katakan sini. Tapi aku berkata padamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang sudah menguning, matang dan dituai. Ayat 36. Haleluya. Haleluya. Saya senang dengan perkataan ini. Mari kita baca. Sekarang juga. Stop. Amin. Sekarang juga. Amin. Jadi Kairos Amin. itu akan mengambil alih Amin. Kronos. Amin. Amin. Ketika engkau hidup di dalam Yes. firman-Nya. Amin. Amin. Jadi apa yang keempat? Yang keempat adalah engkau hidup di dalam waktu menua. Amin. Haleluya. Kairos akan membawamu kepada waktu sekarang. Yes. Untuk menua. Yes. Haleluya. Kairos akan membawamu kepada hidup sekarang. Yes. Bukan 4 bulan lagi. Yes. Menurut Kronos. Amin. Haleluya. Amin. Come on, come on, come on. Haleluya. Bukan 4 bulan lagi. Yes. Tetapi imanmu akan berkata sekarang. Yes. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Sekarang juga pembuat telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, Yes. sehingga penabur dan penuai Sama-sama bersukacita. Kenapa? Waktu memang Kronos, dia akan harusnya dia panen 4 bulan lagi. Tapi ketika kasih karunia itu datang, anak yang bungsu itu, waktu yang sama, Yes. Amin. waktu yang sama dia
ketika dia hidup dalam kasih karunia. Amin. Amin. Remasa bapa berapa kata. Shedera bahala sandara. Haleluya. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya. Haleluya. 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 Dan dia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Ingat, sebab dikatakan in the beauty of in his time. Haleluya. Dan Tuhan menetapkan kekekalan di dalam hatinya. Haleluya. Haleluya. Dia dikatakan menerima hidup yang di dalam kekekalan. Ada di dalam hatinya kekekalan. Kenapa? Di sana ada damai sejahtera. Di sana ada kebenaran. Di dalam hidupnya ada sukacita oleh karena Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Amin. Ingat orang yang disalibkan di sebelah kanannya. Ketika dia berkata kepada Yesus, Tuhan ingatlah aku ketika kau sampai dalam kerajaan. Apa kata Yesus? Hari ini juga engkau bersama. Yes. Dalam kerajaan. Dia mengalami kebenaran, dia mengalami damai sejahtera, dan dia mengalami sukacita. Yes, haleluya. Hari ini juga, hari ini juga, Yes. sekarang Yes. juga penuai telah menerima upahnya. Amin. Dan akan mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Amin. Nabur dan menu penuai Sama-sama bersukacita. Haleluya. 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 Amin. Ayat 37. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Ayat ke-38. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu akan datang memetik hasil usaha mereka. Dengarkan baik-baik. Akan datang waktunya. Bukan kamu yang menabur, tapi karena kau hidup dalam kairos, kamu ditentukan Tuhan untuk menuai. Amin. Haleluya. Maka jangan selalu berpikir dari yang kau kerjakanlah akan datang Tuhan yang kau selalu biji. Yes. Haleluya. Tapi kau hidup dalam kronos. Haleluya. Haleluya. Apa tahu? Ketika Tuhan menyuruh melakukan sesuatu, saya harus mengeluarkan dana untuk itu. Karena aku percaya akan datang waktu itu. Kalaupun aku tidak menuainya, generasi selanjutnya akan menuainya. Amin. Aku sudah menuai apa yang belum pernah kutabur sebelumnya. Haleluya. Haleluya. Karena tidak ada di keluarga kami keluarga pengusaha. Orang tua kami tidak membangun kami jadi pengusaha, tapi Tuhan memberikan Tuhan lewat seorang pengusaha. Haleluya. Haleluya. Dan perusahaan kita akan dia sudah lama dengan keadaan yang dia pikir sudah bagus dan belum sesuai dengan standar. Ingat, Bapak rohani membawa kepada standar. Standar SNI. Haleluya. Haleluya. Tapi standar surga. Haleluya. Kairos Tuhan. Kasih karunia. Surga yang terbuka. Halo. Halo. Amin. Tuhan bawa kamu. Ketika kamu di bawah, jangan komplain. Serahkan diri saja. Haleluya. 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 Amin. Amin. Haleluya. Hanya ada dua. Kamu menghalangi perubahan atau kamu mengikuti di belakang untuk melakukan perubahan. Kenapa seseorang konflik? Karena dia menghalangi perubahan. Perhatikanlah segala sesuatu yang menjadi konflik adalah karena orang di depan itu menghalangi perubahan. Ketika arus perubahan datang, itu melukai dirinya, bendor kanan kiri, bendor di hatinya, karena dia menghalangi jalan. Tapi ketika orang yang hidup dalam kairos, ketika dikatakan oleh pemimpinnya, kita buat perubahan, dia langsung berdiri di belakang, bukan malah menghalangi. Dengarkan baik-baik. Kalau kau tidak membangun, berarti kau akan mulai menghalangi. Judas menjadi penghalang. Haleluya. Judas menjadi penghalang. Itu sebabnya ketika Yesus melakukan perjamuan kudus, segera dia berkata, "Iblis,
lakukanlah apa yang hendak kau lakukan. Judas Iskariot langsung kesurupan, bukan kesirupan, sirup jadi. Haleluya, haleluya. Kamu kesurupan dan dia melakukan setan. Petrus yang sebelumnya berkata, apa yang dikatakan? Keluar. Apa kepada Petrus dikatakan sebelumnya? Apa dikatakan Petrus sebelum dia disalibkan? Tadi Sebelum matahari. bukan setan. Enyahlah setan. Haleluya. Haleluya. Ketika dia enyahlah setan, Petrus bertobat. Maka bukan Petrus yang menjual diri. Haleluya. Tapi Judas Iskariot, dia merasa bukan dia. Tapi justru ketika Yesus melakukan perjamuan kudus, lalu dia berkata, lakukanlah, setan lakukanlah apa hendak kau lakukan. Alkitab kesurupan dan Judas Iskariot. Dan dia keluar dari kerumunan. Hati-hati keluar dari kerumunan. Yang kedua, hati-hati ketika dengan sadar sendiri, aku nggak dulu. Hati-hati. Haleluya. Saya serius dengan ini. Karena ketika kau berkata, kalian nggak dulu, ya, aku nggak usah dulu. Karena untuk apa aku capek-capek membawa ke sungai, membawa ke kolam? Untuk apa aku capek-capek? Enak aku di rumah tidur-tidur. Tapi firman memerlukan dua tempat. Satu tempat yang enak, yang kedua hati yang terbuka. Amin. Di mana Yesus berkhotbah? Di bukit. Tempat yang bagus dong. Haleluya. Karena dia nggak perlu pakai mikrofon. Haleluya. Makanya ketika ngomong semua dengar seperti ada ampli. Haleluya. Ya, karena kita kemarin di titik itu ada lembah, perlu speaker. Haleluya. Iya, karena saya nggak bisa ngomong di lembah. Haleluya. Nah, saya perlu ngomong. Artinya, kamu harus percaya bahwa firman itu selalu memerlukan dua tempat. Tempat yang tepat, nyaman untuk orang menikmati firman. Yang kedua adalah tempat firman jatuh, itu tanda yang sungguh. Amin. Dan itu harus dikondisikan. Katakan dikondisikan. Kondisikan. Haleluya. Yes. Haleluya. Harus dikondisikan. Maka ketika itu soal berbicara, bukan itu soal untuk dirimu, tapi untuk orang-orang yang dilayani. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau keempat kali pun saya bilang, ayo kita ke sana lagi, itu bukan soal dirimu lagi, itu untuk orang-orang supaya gampang saya membuat hatinya menjadi hati yang sungguh. Amin. Haleluya. Haleluya. Karena mereka berpikir setelah nanti didahului firman, hati kita juga senang berendam di air. Kalau kau tidak berdiri di belakang untuk membangun bersama, berarti kamu akan berdiri di depan yang membangun hanya ada dua. Kau pasti bendor-bendor karena arus ini, arus yang datang dari surga. Amin. Amin. Haleluya. 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 Jadi ketika kami membuat banyak perubahan, termasuk di sini, termasuk di Pajak, termasuk di Suri Anugerah, termasuk di Mission Tani, dengarkan baik-baik. Harus selalu ada arus transformasi yang selalu datang dan nggak perlu direncanakan dan dibuat. Bagianmu hanya satu, kamu selalu siap. Ketika instruksi datang, segera berdiri di belakang bersama untuk bergerak di dalam arus. Amin. 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 Haleluya. Katakan kanan kiri. Kalau bendor-bendor, Benar-benar. berarti kau menghalangi Berarti arus mengalami transformasi terjadi. harus transformasi terjadi. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Yes. Kenapa? Karena yang keenam, ketika kamu tidak bendor-bendor, kamu akan ikut menuai. Amin. Kamu akan melihat kairos itu dalam musim tuai. Haleluya. Ketika bahkan kamu menghadapi masalah pun, engkau justru akan melihat tuaianku sudah datang.
Amin, amin. Kapan waktu tua yang itu akan datang? Ketika Lala sudah mulai menyatakan dirinya yang paling hebat. Kalian sih nggak petani padi, saya petani padi, saya mengerti bahwa kapan mulai kelihatan waktu musim tanam sudah dekat. Ketika Lala sudah mulai sombong menaikkan dirinya naik ke atas karena lapung. Ingat, karena lapung loh. Haleluya. Karena lapung, tapi padi berisi. Makin berisi, makin merunduk. Nah, itulah konsep dari orang yang sombong sama yang rendah hati. Haleluya. Haleluya. Ingat, angin itu akan lebih mudah menjatuhkan yang paling tinggi. Amin. Haleluya. Kalau kamu punya pohon bonsai, lalu datang badai, ya nggak mungkin bonsai dihantam angin dulu. Dia akan mencari pohon yang lebih tinggi. Haleluya. Amin. Jadi kalau pohon yang lebih tinggi dihantam dan dia rontok, berarti bukan pohon yang kuat. Haleluya. Haleluya. Tapi supaya kamu tahu bahwa waktu tua yang sudah datang. Amin. Haleluya. Amin. Kamu akan melihat bahwa ketika masalah pun datang, ketika kamu melihat shifting segera kepada Kairos, masalah itu pun justru berubah menjadi Tuhan. Amin, amin. Haleluya. 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 Ya, ya, Jadi ya. apa masalahmu? Masalahnya bukan soal tentang apa yang surga akan kerjakan. Masalahnya adalah keputusan. Ketika kamu memilih hidup di dalam Kronos, pilihlah hidup dalam Kairos. Oh, haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Begitu kau sadar, oh Tuhan ampuni saya, kok saya jadi negatif, langsung masuk kepada Kronos, mulai perkatakan firman, renungkan firman, berbahasa roh. Engkau mulai merasakan kembali waktu-waktu surga. Dengan mudahnya engkau menghilangkan jejak pikiran-pikiran. Amin, amin. Karena kau sekarang hidup dalam imanmu kembali. Amin. Haleluya. 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 Yes. Maka ketika kau berhadapan dengan orang yang melilit di Kronos, dia ngomong, engkau akan tetap hidup dalam perasaan. Yes. Sekalipun itu suamimu atau istrimu, engkau akan tetap berdiri di dalam Kairos. Haleluya. Amin, Kalau amin. kau tidak berdiri kokoh dalam Kairos, lama-lama juga kau nanti jadi di Kronos juga yang sama. Haleluya. Amin. Akibatnya apa? Penyakitan dua-dua. Kalau sudah dua-dua penyakitan, kapal juga akan ditimpa badai. Apa namanya? Wabah. Haleluya. Maka ingatlah, kerugian akan semakin banyak. Bukan tiba-tiba bertumbanganlah. Kok dia jadi ini, kok dia jadi itu, kok dia jadi ini. Segera bangkit. Karena peperangan itu bukan melawan darah dan Yes. Haleluya. Yes. Haleluya. Saya dalam sepakat. Kalau sudah ada semula ada dalam Kronos, yang satu harus dalam Kairos. Haleluya. 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 Tapi kalau sudah dua-duanya dalam Kairos, bisa tidur sampai jam 1 karena ngomong terus. Haleluya. Kenapa? Karena waktu sore udah jam 1. Oh, tidur. Kenapa? Udah tidur. Karena apa? Kita sudah seperti awang-awang. Haleluya. Kita samakan catatan. Yang pertama, Kairos terjadi dalam hidupmu, maka firman akan mendatangi. Yang kedua, Tuhan akan bawamu kepada ketaatan untuk melakukan firman. Karena engkau yang mengatakannya, maka aku akan lemparkan juga. Haleluya. Ketika dia taati apa yang terjadi, seketika itu juga, saat itu juga, sekarang apa yang terjadi, maka dia menangkap sejumlah besar ikan. Haleluya. Dan kapal mereka semakin bisa hampir karam. Yang ketiga apa? Dituntut oleh firman kepada firman, kebenaran demi kebenaran. Haleluya. Yang keempat apa? Hidup dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Aku alami manifestasi hadirat Tuhan tiang awan dan tiang api, siang dan malam. Haleluya. Siang dan malam aku selalu melihat waktu kegenapan Kairosnya Tuhan. Bahkan waktu tidur pun akan digenapi dalam hidupmu. 1 Korintus 2 ayat 9. Bahwa apa yang tidak pernah dipikirkan oleh
manusia yang tidak pernah timbul dalam hati mereka, yang tidak mereka pernah dengar, semuanya itu akan diberikan kepadamu pada waktu kau tidur. Haleluya. Jadi waktu-waktumu tidur dalam iman akan melihat waktu-waktu penggenapan datang. Haleluya. Haleluya. Yang kelima apa? Open heaven. Kehidupan open. Kenapa saya bilang ini yang harus kita lihat dari ke depan. Kau harus alami open heaven ini. Haleluya. Hidup dalam open heaven, perkenanan Tuhan datang, firman datang, perintah datang, kita taati, firman memimpin kita. Kenapa? Karena open heaven. Haleluya. Tapi open heaven terjadi ketika seseorang bangkit sebagai generasi penggenap. Demikianlah kita harus ada menggenapi apa yang Tuhan tetapkan. Haleluya. Dan yang terakhir adalah waktu tuayanmu datang. Haleluya. Karena tidak lagi berbicara 4 bulan lagi, tapi engkau akan mengalami sekarang. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekarang, katakan sekarang. Sekarang. Ketika kita bicara tentang Kairos, hari itu juga 12 tahun hilang lenyap dengan sakit perdarahan. Dan ketika imannya terjadi, sekarang dia sembuh. Dia bukan lagi perempuan sakit perdarahan, tapi dia menjadi orang yang seluruh perempuan yang beriman. Hai perempuan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Come on, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari bangkit berdiri. Haleluya. Hidup dalam kairosnya Tuhan, melimpah di dalam kasih karunia-Nya. Engkau akan melihat hari-hari di mana engkau akan hidup dalam kerajaan sorga. Kerajaan sorga bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Tapi Tuhan berkata, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kekekalan itu bekerja ketika kau hidup di dalam kerajaan sorga. Haleluya. Kerajaan datanglah di bumi seperti di sorga.